warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ismi Mardia dari kelas M91. Saya akan membawakan dakwah bagaimana membumingkan Islam di Indonesia. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, Animisme, dan dinamis. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir di luar negeri terlepas dari substansi ajaran Islam. Ajaran Islam pendatang karena agama Islam ini hadir dari luar negeri bangsa Indonesia, melainkan Islam bukan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi di setiap pulau tersebut. Bahkan dalam satu pulau saja bisa berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Kondisi ini menyebabkan ekspresi Islam tampil beragama dan variasi, sehingga kaya kreativitas kultural religius. Realitas ini merupakan resiko akulturasi budaya, tetapi akulturasi budaya tidak bisa dibendung ketika Islam memasuki wilayah baru. Jika Islam bersikap keras terhadap budaya ataupun tradisi lokal, yang terjadi justru bertentangan terhadap Islam itu sendiri. Bahkan peperangan dan pengakuan budaya, tradisi atau adat lokal seperti Perang Badir di Sumatera. Maka jalan terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam lokal ini cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragama. Dalam konteks
dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Nusantara tetap pada abad ke-15 dan khususnya di tanah Jawa. Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam menyebabkan Islam dan mengenalkan nilai dan ajaran Islam. Media dalam menyebarkan Islam dan mengenalkan nilai-nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat persuasif. Kemampuan memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam mempertegas bahwa agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Secara sosiologi, keberadaan Wali Songo hampir semua berada di titik tempat pusat kekuatan masyarakat, yaitu di Surabaya, Gresik, Demak, dan Cirebon. Bahkan kerabat mereka pun memiliki peran yang signifikan juga dalam menyebabkan Islam secara kultural. Dalam konteks praktik keagamaan yang dijalankan masyarakat di Indonesia yang berhubungan dengan gerakan dakwah Wali Songo, tampak sekali terdapat usaha membumikan Islam. Fakta tentang pribumisasi Islam yang dilakukan Wali Songo dalam dakwahnya terlihat sampai saat ini. Sejumlah istilah lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah yang berbahasa Arab, contohnya Gusti Hakak, Murbek, atau Allahu Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi Kai, Al-Alim, guru atau ustaz, bidadari atau hur, sembah yang sholat, dan lain-lain. Sejak masa Wali Songo, Islam di Indonesia memiliki dua model. Di atas, kelompok formalisasi lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan, sedangkan kelompok esensiatis memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Di era kemerdekaan sampai dengan era pasca reformasi, polemik antara kedua model keberagaman ini masih tetap ada. Dalam masyarakat yang pluralistik saat ini, diperlukan pengembangan kiat-kiat bagi para pendakwah dengan menyelenggarakan dengan kemajuan teknologi dan modernitas. Penggunaan media massa dan internet diras sangat pas dalam menyebarkan dakwah yang lebih luas lagi. Artinya, metode seperti ini juga menandakan sama dengan para Wali Songo pada zaman dahulu menggunakan media tradisional. Tuntunan modernitas dan globalisasi menuntut model pemahaman agama yang saintifik yang secara serius memperhatikan pendekatan Islam
mendisiplin, tidak lagi menandai untuk menjawab tantangan zaman yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat, agar diperoleh pemahaman Islam yang saintifik dan realitas secara integratif dan interaktif dengan bidang-bidang dan disiplin ilmu lainnya. Khairul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul munafiqun ila waqamatikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.